Ya kalau dia baik, kirimannya sampean ditabung, disimpan, dikembangkan, dibikin usaha apa-apa. Kadang malah duitnya dientek-entekno. Apa maneh ning omah gendaan. Ada yang suaminya kayak gitu? Catet. Catet jenenge sapa engko didongakno bareng-bareng cek cepet mari. Mati jol. Mari kelakuane. Dongamu kok jahat. Udah. Ini Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warna biru pakaiannya. I love you semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para jamaah, mari kita awali ngaji hari ini dengan ikhlas, sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita bertawassul kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat-sahabatnya, kemudian para nabi, para rasul, para tabi'in, tabi'it tabi'in, para salafus salihin, para aulia, para ulama, guru-guru kita, kiai-kiai kita, ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Dengan harapan mudah-mudahan ngaji kita hari ini menghasilkan ilmu yang manfaat. Kemudian kita mendapatkan pertolongan untuk bisa mengamalkannya. Juga kita bertabarruk, berdoa dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, diberikan keselamatan dan keberkahan dalam bekerja. Demikian pula keluarga kita yang di rumah selalu diberikan keselamatan fiddin wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kebaikan kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa suratul Fatihah yakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang lagi sakit segera diberikan kesembuhan. Yang lagi sedih, susah, gelisah segera diberikan kebahagiaan. Yang lagi sulit segera diberikan kemudahan. Yang lagi ruwet, rentet, seret segera diberikan kelancaran. Yang lagi gelap mudah-mudahan segera diberikan keterangan. Yang lagi punya problem, persoalan apapun itu mudah-mudahan diberikan penyelesaian. Yang lagi punya hutang semoga segera diberikan kelunasan. Yang belum ketemu jodoh terbaik mudah-mudahan segera dipertemukan dengan jodoh yang terbaik. Semoga makin semangat dalam ngajinya,
zikirnya, semoga makin istiqomah ibadahnya, makin kuat imannya, makin mulia akhlaknya, makin sempurna takwanya, selamat mulia bahagia dunia akhiratnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bijahin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah wa biniyati du'a wal qabul wa ijabati sul husulil amali wal ma'mul bijahi sayyidina rasul ala man nawaina wa ala ma nawu bi salafuna salihun wa hajatina wa hajatikum bil qabul wal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Mbak-mbak semuanya yang makin-makin cantik zahir batinnya, ngaji Abah Anza hari ini ada 3 sesi, sehingga kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Untuk sesi yang pertama ini, agar ngajinya tertib khidmah, tolong dikondisikan cangkemnya. Memang dunia ini kalau nggak ada wanita nggak bakal rame, sehingga di surga pun kalau nggak ada wanita ya kurang rame. Buktinya Nabi Adam ketika diciptakan Allah kemudian ditempatkan di surga dengan berbagai kenikmatan dan keindahannya, Nabi Adam merasa kesunyian, sendirian, madhep mengarep dadi pengarep-arep, noleh nengen dadi angen-angen, noleh ngiwa keronto-ronto, noleh mengguri sepi, menduwur ngelantur, mengisor kudu ndelosor. Akhirnya Nabi Adam minta kepada Allah diberi teman hidup, diciptakanlah Ibu Hawa. Sempurna kebahagiaan Nabi Adam. Pancene wong wedok lakone donya kawit biyen. Nabi Adam diusir dari surga ya perkara wong Qabil Habil paten-patenan saling membunuh ya perkara wong. Makanya wong wedok iki lakone donya. Nggak ada perempuan, dunia nggak bakal rame. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Memang perempuan itu luar biasa. Kemudian bagaimana agama Islam memandang, menyikapi dan memperlakukan wanita. Paling tidak mbak-mbak ada 4 sudut pandang wanita dalam Islam. Pertama, biwasfiha aman, wanita sebagai makhluk sosial. Yang kedua, biwasfiha bintan, wanita sebagai anak perempuan. Yang ketiga, biwasfiha zaujatan, wanita sebagai istri. Yang keempat, biwasfiha umman, wanita sebagai ibu. 4 hal ini saja yang akan saya sampaikan di sesi pertama ini. Mudah-mudahan 15 menit selesai. Makanya mohon maaf banget, ini bukan kemauan panitia, juga bukan kemauan saya, tapi karena situasi jamaahnya kalau hanya 2 sesi nggak muat, kasihan. Mereka kadang-kadang liburnya cuma hari ini, kan semuanya kepengen ketemu aku.
Bayangkan misalnya yang nggak kebagian tiket itu sampean, terus sudah ngebet banget, sudah lama memendam rindu, terus nggak dikasih tiket, nggak dapet tiket, terus perasaan you gimana gitu loh. Lah ya makanya ini solidaritas kita sesama babu, sesama kungyan. Jadi insya Allah sampeyan yang ikhlas ridho ngajinya dibagi 3 sesi itu pahalanya luar biasa. Berbagi pahala, berbagi berkah. Jadi bahagia itu jangan hanya dirasakan sendiri, surga jangan cuma ditempati sendiri. Nanti saya sampaikan ya kenapa ada 3 sesi. Nanti dalam sejarah perkembangan umat manusia, perempuan itu memang mengalami dinamika yang luar biasa. Wanita dalam sejarah peradaban umat manusia itu mengalami pergolakan yang sangat dahsyat. Di zaman jahiliyah, perempuan itu nggak ada nilainya. Wanita itu nggak ada harganya. Wanita itu sama kayak barang. Itu zaman jahiliyah. Perempuan di zaman jahiliyah itu turasu wa tuhabu. Turasu, wanita bisa diwaris. Jadi sekarang PE bapak ngono iku iso diwaris malah dadi PE anak. Iso diwaris dadi PE putu. Jadi wanita memang ya sama kayak barang warisan. Wa tuhabu, wanita bisa diberikan, bisa dihibahkan, bisa dihadiahkan, bisa menjadi barang pemberian. Jadi misalnya ya, main ke rumah temen, dolen ning omahe kanca, ngelihat istrinya kok cantik banget, terus ngomong, "Mas, bojomu kok ayu banget loh. Seneng apa piye? Sampeyan pengen tak bungkus." Jadi bisa dibuntel, dibawa pulang. Itu biasa zaman jahiliyah, kek-kekan. Wanita jadi barang pemberian, wanita jadi taruhan dalam perjudian. Itu di zaman jahiliyah hal yang lumrah. Karena wanita kayak barang. Dan biasa kayak orang Yunani yang waktu itu bangsa dengan peradaban paling maju di dunia. Itu pernah bikin simposium, sarasehan, seminar dengan tema wanita manusiakah dia. Masya Allah. Bangsa Athena, Yunani yang kala itu paling maju peradabannya, itu bikin seminar, simposium dengan tema wong wedok kuwi menungso apa ora. Jadi kemanusiaan wanita itu diragukan. Bagaimana posisi perempuan yang seakan-akan tidak dianggap dalam kehidupan. Wanita itu termasuk manusia apa bukan? Nah, mbak-mbak yang cantik-cantik, kalau saya ngomongnya nggak cantik mesti nanti mencep semua. Karena dari rumah udah tutul kayak gini. Jadi nanti kalau nggak dilem cantik mesti sewot semua. Yang cantik-cantik semuanya. Islam datang mengangkat harkat, martabat dan derajat wanita setinggi-tingginya. Jadi jauh sebelum digaungkan emansipasi wanita di mana-mana, Islam udah dari dulu mengangkat harkat, martabat dan derajat wanita. Sebelum di mana-mana ada orang yang memperjuangkan persamaan gender, persamaan hak laki-laki dan perempuan. Ini Islam udah jauh sebelumnya mengangkat harkat, martabat dan derajat wanita. Salah besar ya kalau kaum orientalis bilang Islam itu sangat mendiskreditkan perempuan.
Islam sangat merendahkan wanita, sehingga banyak kitab-kitab turas kayak kitab Uqudul Lujen itu dianggap merendahkan wanita dan sebagainya. Itu orang-orang yang dangkal pemikirannya. Coba bagaimana Islam mengangkat harkat, martabat dan derajat wanita setinggi-tingginya, sampai Nabi bersabda, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu-ibu. Coba Islam menempatkan surga itu digambarkan di bawah telapak kakinya ibu. Yang itu perempuan. Nggak ada kan ibu bapak-bapak? Nggak ada kan ibu laki-laki? Artinya apa? Sehebat apapun manusia, kalau dia tidak memuliakan wanita, dalam tanda petik ibunya, dia nggak akan mendapatkan rahmat Allah, nggak akan mendapatkan ridha Allah, nggak bisa masuk surga. Walaupun orangnya sugih, sugih belegedu, belawu, adus madu, kongkong susu, saking sugih. Kalau tidak memuliakan ibunya, nggak bisa masuk surga. Apalagi sampai menyakiti ibunya. Walaupun dia pinter, ilmune sundul langit iso nggeraji entut. Nah kalau ngeraji angin kan terlalu umum. Ini saking pintere entut baru keluar tut bisa digeraji krok. Kalau tidak memuliakan ibunya, nggak bisa masuk surga. Walaupun ibadahnya sebagus apapun, sholat paling khusyuk sedunia, sampai melungker-melungker Allahu Akbar, sujud nganti bathuke benjut, zikir nganti lambene jedir, poso bendina sedekah nyah-nyoh, maca Quran sak dalan-dalan, wiritan turut ratan. Tapi kalau menyakiti ibunya, tidak memuliakan ibunya, gak akan bisa masuk surga. Islam mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya. Malah nilai seorang laki-laki itu diukur dari bagaimana dia memperlakukan wanita. Laki-laki yang memuliakan wanita, dia adalah laki-laki mulia. Laki-laki yang merendahkan wanita, dia adalah laki-laki rendah. Tak baleni. Rungokno wong lanang-lanang. Ono wong lanang kok menghargai wanita, memuliakan wanita, maka dia laki-laki mulia. Ono wong lanang kok senengane ngremehne wong wedok, merendahkan wong wedok, menyakiti wong wedok, dia adalah laki-laki hina, dia adalah laki-laki rendah. Ini Rasulullah yang menyatakan, ma akraman nisa illa karim, wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah memuliakan perempuan kecuali laki-laki yang mulia. Laki-laki yang menghargai perempuan, laki-laki yang memuliakan wanita, dia adalah laki-laki mulia. Ana wong lanang kok nek mbek wong wedok ngregani, menghargai, mulyakno, itu tandanya laki-laki mulia. Pokoke tandane wong lanang mulya, wong lanang apik, kuwi nek karo wong wedok apikan, dia lebih rela mengalah. Bukan berarti kalah, tapi memang menempatkan wanita pada porsinya. Tidaklah merendahkan perempuan kecuali dia laki-laki rendahan. Ono wong lanang kok senengane ngedulinan wong wedok. Hah? Lah ya makanya ada laki-laki yang sukanya merendahkan wanita, apalagi nguras hartanya wanita, memanfaatkan perempuan yang punya duit untuk dikuras. Wah, itu bajingan itu. Ya, mohon maaf.
Lah ya, ini tandanya laki-laki yang hina. Tadi loh, ma akraman nisa illa karim. Tidaklah memuliakan wanita-wanita kecuali laki-laki yang mulia. Wa ma ahanahunna illa laim. Yang di bawah saya jangan nginceng ya. Gak nganggo rangkepan ya. Dan tidaklah merendahkan wanita kecuali dia laki-laki yang rendah. Ada lagi, bagaimana Islam mengangkat wanita setinggi-tingginya. An-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Baik buruknya negara tidak ditentukan oleh laki-laki, tapi ditentukan oleh wanitanya. Kalau wanitanya baik, maka negaranya jadi baik. Tapi kalau wanitanya rusak, negaranya jadi rusak. Negara ini ibarat bangunan. Wanita itu adalah cagaknya. Kok beton? Cagak, ini beton ini isinya nongko. Isinya udah dengerin. Negara ini ibarat bangunan, wanita itu tiangnya. Lah bangunan itu jadinya kayak apa? Sangat ditentukan oleh tiangnya. Bangunan apapun kalau nggak ada tiangnya ya nggak bisa berdiri. Pondasi ada, genteng ada, tapi nggak ada tiang nggak bisa berdiri. Saking pentingnya tiang, bagaimana kondisi bangunan itu ditentukan oleh bagaimana cagaknya. Kalau cagaknya, ngerti cagak atau enggak? Kalau tiangnya kuat, bangunannya hebat. Kalau tiangnya lemah, bangunannya goyah. Kalau tiangnya meneng dong, ini mikir ini. Aku ini maksudku gatok-gatok ini loh. Tak baleni. Kandane mikir kok. Gara-gara beton mau. Kalau tiangnya kuat, bangunannya hebat. Kalau tiangnya lemah, bangunannya goyah. Kalau tiangnya keropos, meneng toh. Bangunannya gembos. Kalau tiangnya sik toh. Mereng, bangunannya ngguling. Kalau tiangnya apa nah ya? Gembok, bangunannya ambruk. Yo gatok-gatok ning ngene iki ra gampang. Baleni. Nek cagake kuat, bangunane hebat. Nek cagake lemah, bangunane goyah. Nek cagake gembos, bangunane keropos. Nek cagake miring, bangunane guling. Nek cagake gembuk, bangunane ambruk. Nah, negara ini ditentukan oleh wanita. Kalau wanitanya kuat, negaranya hebat. Kalau wanitanya lemah, negaranya goyah. Kalau wanitanya loyo, negaranya ngelokro. Kalau wanitanya mencela-mencela kayak wanita-wanita kene, ya kan gak mencela-mencela piye. Aku lagi teko ngene. Ya negaranya mengsle. Kalau wanitanya kentir, negaranya muntir. Kalau wanitanya endel, negaranya pretel. Lo yang menentukan wanita kok sampai pilihan-pilihan itu mana yang jadi, itu yang didukung oleh mayoritas wanita. Titeni omonganku. Calon opo wae sapa wae iku sing dadi yo endi sing didukung karo mayoritas wong wedok. Wong wedok iki menangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sehingga tadi ada 4 sudut pandang Islam terhadap wanita. Saya saja
biasanya kalau ngaji di hadapan laki-laki itu biasa. Tapi di hadapan wanita ini baru 10 menit udah ngos-ngosan, menggeh-menggeh, terutama ngadepi yang berada di dekat saya ini. Takut nanti sarung saya ditarik-tarik. Udah ya, pertama biwasfiha aman, wanita sebagai makhluk sosial. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, sebagai makhluk sosial, wanita lebih menonjol daripada laki-laki. Ini ono sing takok apane? Ya apa-apane? Boh. Pokoknya wanita lebih menonjol daripada laki-laki. Apa nih? Yo apa-apa nih? Yo wes, makanya rungokno sik to. Udah, sekarang banyak wanita yang lebih hebat daripada laki-laki. Kalau dulu, maaf, punya anak laki-laki itu kebanggaan. Sekarang di masyarakat itu malah lebih seneng punya anak wedok daripada anak lanang. Anak perempuan itu masih bisa bantu-bantu ibunya, masih bisa bantu masak, nyapu, nyuci, korah-korah, masih mau disuruh belanja. Tapi kalau anak lanang yang mangan turu, tangi-tangi dolanan HP, metu-metu sepeda motoran. Banyak wanita yang prestasinya lebih hebat daripada laki-laki. Saya udah survei di sekolah-sekolah itu, prestasi-prestasi yang bagus itu lebih didominasi murid-murid yang perempuan. Saya udah nanya ke guru-guru termasuk di sekolahan kami, masing-masing wali kelas itu saya tanya, yang prestasinya bagus-bagus itu malah didominasi murid-murid yang perempuan. Yang masuk 10 terbaik bedesten. Apa? Wis mbok pokoke aku ra iso bahasa Inggris kok. Bedesten. The best 10. 10 terbaik itu lebih banyak yang perempuan daripada yang laki-laki. Sing wedok 8, sing lanang mek 2. Sing wedok 7, sing lanang 3. Dan itu saya sudah survei. Sing wedok sakmene akeh, sing lanang mek loro erang gendah karo. Sitoke kanyepen, sitoke koploke kegeden. Tenang bro, ning kono ae, tenang. Bahkan di pondok-pondok pesantren tahfidzul Quran yang menghafalkan Al-Quran itu santri putra sama santri putri lebih cepat hafalnya santri putri. Padahal yang putri itu kan tiap bulan dia terhalang oleh ada beberapa hari di mana dia mengalami baik menstruasi maupun mencret. Lah yang putra kan enggak ada tapi nyatanya hafalan Quran itu lebih cepat santri putri daripada santri putra. Dan sekarang prestasi-prestasi hebat dari wanita itu benar-benar menghiasi jagat raya. Banyak wanita-wanita yang prestasinya lebih hebat daripada laki-laki. Zaman Rasulullah Muhammad SAW itu udah banyak loh wanita-wanita hebat. Jangan dikira wanita zaman Rasulullah itu hanya berdiam diri di rumah. Ada yang ikut berperang melawan orang-orang kafir, menyiapkan perbekalan, merawat yang luka, bahkan ada yang memanggul senjata. Sudah ada zaman Rasulullah, sampai sahabat yang
mati syahid pertama itu seorang perempuan namanya Sumayyah. Mbok ora dirungokno kok. Lek tonggomu kan Sumiyati. Sumiyah ini Sumayyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Zaman Rasulullah dulu ada 4 wanita hebat yang namanya sama-sama Aisyah. Nah, walaupun sekarang nama Aisyah itu udah nggak begitu laku. Nama Aisyah, Fatimah, Khadijah, Saudah, Romelah, Juwairiyah gak payu saiki ku Arshila, Meisha, Dita, Leni, Rafia. Saiki nggak jeneng. Wes. Ada 4 orang wanita hebat-hebat namanya sama-sama Aisyah. Pertama, Aisyah binti Abi Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidah Aisyah putrine Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Ummul Mukminin, garwanipun Kanjeng Nabi. Sayyidah Aisyah putrine Sayyidina Abu Bakar, garwane Kanjeng Nabi. Ini hebat, wanita yang sangat pinter, cerdas, intelektual. Halo, banyak meriwayatkan hadis, intelektual, pemikirannya brilian, cerdas, pinter, solihah, akhlaknya apik, ayu. Jadi udah cerdas, pinter, berakhlak mulia, solihah, ahli ibadah, cantik pula. Ada nggak yang kira-kira di sini yang seperti itu? Coba angkat tangan. Alah. Emang zaman ngerasa cantik? Ayumu ngono lho terus eleke piye? Aisyah itu cantiknya kalau di sini kayak mana ya? Lahiran yang ngacung. Masya Allah. Udah cerdas, pinter, solihah, tekun ibadah, akhlaknya mulia, cantik pula. Top. Oke yang sampean. Bainas sama was sumber minyak. Wong Aisyah ngono. 2. Tunggu to. Aisyah binti Sa'ad ini ahli pengobatan. Di zaman Rasulullah itu ada wanita namanya Aisyah binti Sa'ad. Ini cara saiki ngono, ahli kedokteran, ahli meramu obat-obatan, ahli di bidang medis. Udah ada zaman dulu. Kok dukun, siapa ngomong dukun? Ahli kesehatan, ahli ilmu kedokteran, ahli di bidang medis, udah ada. Kemudian yang ketiga, Aisyah binti Tolhah, ini ahli perekonomian. Sudah ada zaman Rasulullah perempuan yang ahli di bidang ekonomi, canggih di dunia perekonomian. Kemudian Aisyah putrinya Tolhah, ini ahli ilmu cara saiki no BMKG, ahli ilmu alam, ahli ilmu bumi. Jadi kata siapa kalau perempuan itu hanya pelengkap penderita dalam kehidupan? Salah besar. Wanita bagi laki-laki tidak dianggap di belakangnya tapi di sampingnya. Maka orang Jawa bilang bukan konco wingking tapi konco samping, sebagai pendamping bukan pesaing. Kalau dalam bahasa daerah saya Bojonegoro disebut
partnership. Konco samping bukan konco wingking. Yang maaf, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan laki-laki. Jadi kalau konco wingking itu kan cuma urusan sumur, dapur, kasur. Bareng, sumur, dapur, kasur. Masak, macak, mana. Bareng. Masak, macak, mana. Kelan, kalen, itu kalau konco wingking, tapi ndak konco samping. Makanya wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang letaknya di tengah-tengah tubuh. Tidak diciptakan dari tulang kepala untuk disunggi-sunggi, dipundi-pundi, diujo-ujo, ndak. Tapi juga tidak diciptakan dari tulang kaki untuk diinjak-injak sama laki-laki. Apalagi tulang-tulang kayak penggaweanmu. Udah wes kok. Udah ya. Ini karena sebagai makhluk sosial, saya ulang, sebagai makhluk sosial, wanita banyak mendapatkan pahala dari nilai sosial. Ibadah-ibadah sosial itu ibadah yang menghasilkan banyak pahala bagi wanita. Tentu di samping ibadah-ibadah muamalah, golek ganjaran. Wong lanang ambek wong wedok gampang, wong wedok asli. Andaikan dulu di alam rahim saya disuruh pilih, kamu milih jenis kelamin laki-laki atau perempuan, mungkin saya milih perempuan saja. Dulu di alam rahim, saya kira wis kadung kok. Loh, bener. Coba. Ibadah mahdhah itu lebih hebat wanita loh daripada laki-laki. Lebih kuat wong wedok ibadahnya timbang wong lanang. Sholatnya lebih rajin perempuan daripada laki-laki. Baca Qur'annya juga lebih rajin perempuan daripada laki-laki. Zikir, wiridan, sholawatan lebih kuat wong wedok daripada wong lanang. Di mana-mana setiap saya ceramah, itu di majelis-majelis itu banyak perempuannya daripada lanangnya. Lo bener. Dan kene orang ngomong. Udah. Kayak gini aja ya. Sampean berangkat dari rumah sampai ke sini, walaupun itu rumah majikan tapi mbok akoni omahku, mbahku, anakku. Lek mau ngeden yo kapan? Itu wis kadung yo. Setiap satu langkah dihapus dosanya, diangkat derajatnya. Masya Allah. Nah ini tadi berapa langkah? Apalagi sampean itu nggak dihitung dari rumah majikan, tapi dihitung dari rumah sampean Indonesia. Makanya wes toh nggak ada kata terlambat. Sampean kalau dari Indonesia ke Hongkong sini jangan hanya niat cari cuan, jangan hanya niat cari duit saja, niat ngaji juga, golek bojo. Sembuh sakarepmu. Mau diomongi kok gini loh, gini mbak. Lek sampean teko omah, budal ning Hongkong, ya memang niatnya cari duit, niatnya kerja. Tapi sekalian diniatkan gini, aku kalau di Hongkong, saya tahu di Hongkong itu banyak majelis-majelis taklim. Niat di samping kerja niat ikut ngaji setiap ada kesempatan libur. Itu pahalanya malah Masya Allah luar biasa, jauh lebih besar pahala sampean ngaji di sini daripada di Indonesia. Lah nek ngaji ning Indonesia iki sawayah-wayah iso, di banyak tempat ada, terus ngaji di sini nih sampean di tengah-tengah kesibukan kerja, terus bayar jajal. Ada kesempatan infak macam-macam. Subhanallah,
Ini luar biasa, nek sampean ikhlas gak kakean cangkem. Loh, kadang ada kok jamaah yang kayak gitu. Apa ini? Jauh pengajian 3 sesi ini niate ngaji to bisnis misalnya. Sik to rungokno. Gini le. Mbah. Kok tak terangno ya, sebentar ya. Habis ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa lo ngerti kok misalnya ini saya ngaji cuma setengah jam, curang saya, zalim saya. Ndak, harus adil. Sesi pertama, kedua, ketiga, nanti waktu ngajinya sama. Gak akan kurang dari ngaji-ngaji biasanya. Jangan khawatir, aku itu kalau udah ketemu kamu tuh aku gak akan nyakitin kamu. Aku gak mau ngecewain kamu. Tau gak sih, aku tuh sayang banget sama kamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke.